Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai manusia seperti kita, agar dapat memberi suri teladan dan contoh yang baik kepada manusia lainnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepada orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Namun di balik itu semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti manusia lainnya yang kadang salah dan lupa. Tetapi bedanya, jika beliau salah, langsung Allah yang memberi teguran untuk dijadikan syariat bagi umatnya. Sebagaimana firman-Nya, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Ada sebuah kisah dalam hadis yang menggambarkan kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan seorang anak yatim tidak bertambah tua. Lantas bagaimana kisah tersebut? Simak kisah lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Kisah ini diriwayatkan dalam sebuah hadis berikut. Dahulu Sulaim, yaitu ibu Anas, memiliki seorang anak yatim perempuan. Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak yatim tersebut dan berkata, "Oh, kamu rupanya anak perempuan yang dulu. Semoga kamu tidak bertambah tua, tidak bertambah umurmu." Lalu anak yatim perempuan itu kembali kepada Sulaim sambil menangis setelah mendengar ucapan tersebut. Kemudian Sulaim bertanya, "Ada apa denganmu, wahai anakku?" Lalu anak perempuannya itu pun menjawab, Rasulullah telah mendoakan, mengatakan sesuatu yang jelek kepada saya, bahwasanya saya tidak akan menjadi tua atau tidak bertambah umur dan menjadi dewasa selamanya. Setelah mendengar pengaduan anak perempuannya itu, akhirnya Sulaim pun segera bergegas keluar dari rumah dengan mengenakan kerudungnya untuk bertemu Rasulullah. Setelah bertemu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Sulaim?" Lalu Sulaim pun menjawab, "Anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya yang yatim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Apakah maksudmu, wahai Sulaim?" Sulaim mulai menjelaskan, "Kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan bahwasanya ia tidak akan menjadi dewasa, bertambah umurnya." Setelah mendengar keterangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan berkata, "Wahai Sulaim, tidak tahukah kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku? Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. Aku berkata, ya Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia biasa. Aku dapat bersikap ridho sebagaimana orang lain, dan aku juga dapat marah sebagaimana orang lain. Apabila ada seseorang dari umatku yang tersakiti oleh kata-kataku, yang semestinya tidak layak aku ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa, dan sebagai pahala yang dapat mendekatkannya kepadamu di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim nomor 4712. Dari kisah tersebut dapat diambil beberapa hikmah diantaranya. 1. Ketika Nabi lupa, tidaklah menjadikan beliau tercela atau turun derajatnya. Hal ini dikarenakan yang dimaksud lupa di sini, bukan karena tidak terjaga atau tidak khusyuk saat beribadah, tetapi sengaja dilupakan Allah untuk dijadikan hukum-hukum syariat Islam bagi umatnya. Sebagaimana ketika Nabi lupa jumlah rakaat salat, turunlah hukum terkait tata cara sujud sahwi. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Imran bin Husain, ia berkata, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun salat 1 rakaat, menambah rakaat yang kurang tadi.
Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 574. Bayangkan saja, jika yang diutus menjadi nabi dan rasul adalah jin yang tak terlihat atau malaikat yang tak pernah salah. Lalu kita sebagai umatnya berbuat lupa atau salah, bagaimana caranya untuk memperbaikinya? 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi anak kecil. Sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1919. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan anak kecil, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Hisham. Suatu ketika beliau pernah dibawa ibunya Zainab binti Humaid radhiyallahu anhuma untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibunya mengatakan, "Wahai Rasulullah, tolong bayatlah dia." Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia masih kecil." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya dan mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7210. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Allah berfirman, "Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, agar istiqomah berada di jalannya dan mendapatkan keridhoannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.